Ini diskusi serius nih ya, Pak ya, dengan dua tokoh yang sangat berkompeten. Jadi saya ingat juga nih Pak, sekitar 2017, waktu itu kalau nggak salah akhirnya ada dua hakim Mahkamah Konstitusi terkena OTT KPK kan. Ada satu perkara, itu pengujian kewenangan KY memeriksa hakim MK, ya kan. Nah, perdebatannya adalah ini soal independensi ya versus ketergantungan. Independensi dikatakan kalau KY mengawasi MK itu saya ingat banget Pak Arief Hidayat tuh yang paling ngotot nggak mau diawasi KY. Pada akhirnya keputusannya kan MK tidak bisa diawasi oleh KY kan karena terkait dengan independensi. Jadi yang ideal itu mana dalam konteks kehakiman kan, apakah eksternal apakah internal? Kalau versi MK karena mungkin waktu itu takut diawasi oleh KY, dia pengen diinternalisasi. Tapi internalisasi itu kan mensyaratkan akuntabilitas. Ya, akuntabilitasnya sudah seperti apa? Karena kalau MK boleh dikritik, kita kadang-kadang melihat inkonsistensi dalam setiap putusan-putusannya. Kalau akuntabilitas itu kan kita melihat ada standar. Persoalan seperti ini mereka bersikap seperti ini. Tapi ini kan kadang berubah-ubah terhadap persoalan yang secara substansi sama. Nah, nanti kita minta pencerahan dari Pak Suparman Marzuki ya. Kalau ke Pak Sugeng juga terkait hal tersebut ya, pengawasan. Makanya kita kemarin juga mengundang Pak Sugeng memberikan masukan terkait KUHAP ya. Karena kita ini kadang-kadang dipersoalkan ketika membahas dan mengesahkan KUHAP. Katanya KUHAP itu fokusnya hanya memperkuat polisi karena memberikan kewenangan yang besar kepada polisi. Padahal satu-satunya petunjuk indikasi kalau memang disebut kita memperkuat polisi hanyalah pengetatan soal korwas penyidik, ya kan? Yang tadinya tidak jelas diatur menjadi lebih jelas, ada koordinasi antara penyidik Polri dengan penyidik tertentu. Di luar itu, KUHAP ini Pak Sugeng sendiri tahu, ya kan? Di satu sisi dia justru memperkuat masyarakat, ya kan? Karena kita berpandangan bahwa yang paling berpeluang punya potensi mengawasi kinerja aparat penegak hukum, polisi, jaksa, ya, berbagai jenis penyidik itu tadi, KPK dan lain sebagainya, itu masyarakat. Masyarakat lewat apa? Lewat advokat, bagi orang yang mendampingi. Jadi kita kadang-kadang susah juga memahami ada pihak-pihak yang mempersoalkan hal yang sebetulnya hanya konflik, kalau dikatakan konflik antar segelintir aparat negara, ya akan selalu ada gesekannya kan. Tapi mengabaikan masalah sebenarnya, mendudukkan bagaimana menyeimbangkan antara warga negara versus aparat negara, rombongan aparat negara ini. Yang kita lakukan memperkuat advokat dengan pasal berlapis ya, bisa mendampingi sejak pemberi keterangan, sejak saksi, kemudian bisa menyampaikan argumentasi, bahkan harus ada CCTV, bahkan ada juga pengetatan terhadap penyelenggara negara ya, yaitu dikenakan sanksi. Bukan hanya ini, tadi kan disebut Pak Sugeng kan rata-rata hanya etik kan, tapi kalau di pasal di 23 ayat 7 ya kan, penyidik dan penyelidik yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang melampaui dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dikenai sanksi administratif, sanksi etik atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini nggak ada di KUHAP lama. Jadi ini kan forum terbuka Mas Sugeng ya, biar masyarakat juga bisa mengikuti ini. Apa dasar-dasar pemikiran kita ya. Kemarin salah satunya menurut kami salah satu tonggak reformasi kepolisian ya adalah dengan pengesahan KUHAP baru kemarin. Dengan KUHAP baru menurut saya potensi abuse of power polisi selaku penyidik itu jauh berkurang ya, karena adanya penguatan warga negara ya, hak-hak warga negara dan advokat. Mungkin itu